Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Sujandi. Saya mahasiswa Stukesmi Ali Jenjang 12. Di sini saya akan menindaklanjuti tentang pengkajian komunitas di wilayah B. Dan sebelumnya saya sudah melakukan koordinasi dengan komunitas DM di wilayah B terkait tentang masalah-masalah yang timbul. Kemudian sudah saya koordinasikan dengan petugas wilayah kerja Puskesmas A. Untuk waktu yang digunakan 5-15 menit. Baiklah, Bapak dan Ibu yang hadir semua, di sini saya akan menjelaskan tentang POA komunitas diabetes mellitus wilayah B, berlokasi di rumah warga wilayah B. Di sini yang pertama adalah tahap persiapan, di mana wilayah kerja Puskesmas A dalam melakukan pendataan penderita DM dengan dilakukan oleh petugas surveillance. Kemudian yang keduanya tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan di sini sosialisasi pelaksanaan program itu oleh petugas Promkes. Kemudian program yang ditawarkan diantaranya ada screening gula darah, penyuluhan, kemudian senam massal, sharing informasi, dan pemeriksaan setiap bulannya. Kemudian tahap yang ketiga adalah melakukan monitor evaluasi untuk mengetahui kesuksesan jalannya kegiatan dalam program komunitas DR. Dalam monitor evaluasi di sini dilakukan rutin setiap bulan. Evaluasinya untuk mengidentifikasi kendala lain dan mencarikan solusi. Evaluasi dilakukan tiap bulan di Puskesmas A, dan monitor evaluasi dilakukan oleh petugas Prokes dan surveillance Puskesmas. Baiklah, ini ada nama, kegiatan, tujuan, penanggung jawab, unit yang terlibat, tenaga, sarana, dan waktu. Baik, berdasarkan penjelasan atau upaya singkat tadi, di sini ada tahap persiapan. Ya, tahap persiapan meliputi pendataan penderita diabetes mellitus, di mana tujuannya adalah untuk mengumpulkan data penderita diabetes mellitus by name dan by address ya di wilayah Puskesmas A ya, di mana penanggung jawabnya di sini kepala puskesmas dan unit yang terlibat, tenaga dan sarana ya, tenaganya di sini pimpinan dan jajaran Puskesmas A serta stakeholder. Kemudian sarana yang terkait di sini adalah yang dibutuhkan laporan surveillance dan ruang kerja kepala puskesmas dan aula puskesmas. Kemudian untuk waktunya di sini dijadwalkan pada minggu bulan 2 dan 3 Agustus 2022. Kemudian di sini masih tahap persiapan diskusi dengan pimpinan puskesmas, di mana tujuannya adalah untuk mendiskusikan dengan pimpinan puskesmas tentang program komunitas DM ya. Di sini penanggung jawabnya kepala puskesmas, kemudian unit yang terlibatnya masih sama. Kemudian di sini dijadwalkannya pada minggu 1 bulan September 2022. Kemudian untuk poin yang ketiga dilakukan advokasi dan dengan pegawai puskesmasnya, di mana tujuannya agar pegawai puskesmas mendukung program komunitas DM di wilayah Puskesmas A. Kemudian unitnya yang terlibatnya di sini tenaganya masih tenaga Puskesmas A dan stakeholder tempat ya. Kemudian di
sini sarananya masih sama. Jadwal waktunya Minggu kedua September 2022. Dan untuk advokasi dengan stakeholder di sini tujuannya untuk membina kerjasama lintas sektoral ya, untuk mensukseskan program komunitas diabetes mellitus. Di sini dijadwalkan waktunya Minggu kedua September 2020. Kita beralih ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu sosialisasi pelaksanaan program, kemudian pembentukan struktur organisasi komunitas DM, kemudian penyusunan program kerja komunitas DM. Poin yang pertama, sosialisasi pelaksanaan program DM itu bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan program serta peran serta tugas dan masyarakat, dan membentuk komitmen kerja ya. Kemudian untuk pembentukan struktur organisasi komunitas DM, tujuannya adalah untuk membentuk susunan kepemimpinan agar program kerja komunitas DM dapat terlaksana. Dan poin yang ketiga, penyusunan program kerja komunitas DM adalah tujuannya untuk membuat jadwal kegiatan komunitas DM. Di sini penanggung jawab ya adalah pemegang program dan pengurus komunitas DM ya. Kemudian unit yang terlibatnya di sini petugas promkes dan komunitas DM dan stakeholder. Di sini sarananya atau tempatnya di aula puskesmas A. Kemudian untuk sosialisasi pelaksanaan program itu dijadwalkan Minggu ketiga September 2022 ya. Kemudian untuk pembentukan struktur organisasi komunitas DM dijadwalkan pada Minggu keempat September 2022. Dan untuk penyusunan program kerja komunitas DM di sini Minggu keempat September 2022. Selanjutnya adalah poin nomor 3, yaitu tahap monitoring dan evaluasi. Monitoring program pembinaan komunikasi diabetes mellitus. Kemudian di sini tujuannya adalah untuk mengetahui kesuksesan jalannya kegiatan dalam program komunitas, di mana penanggung jawabnya di sini adalah pemegang program dan pengurus komunitas diabetes mellitus. Kemudian unit yang terlibatnya tenaganya di sini ada petugas puskesmas, yaitu meliputi petugas promkes dan surveillance serta komunitas diabetes mellitus wilayah ya. Kemudian di sini sarana yaitu ada aula puskesmas A dan kendaraan operasional. Kemudian di sini dijadwalkan waktunya Minggu pertama bulan November 2022. Kemudian untuk evaluasi program komunitas diabetes mellitus di sini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kendala yang ditemukan serta mencarikan solusinya ya. Di sini masih sama, penanggung jawabnya adalah pemegang program dan pengurus komunitas diabetes. Adapun unit yang terlibatnya di sini tenaganya adalah petugas promkes dan surveillance dari puskesmas A serta komunitas DM dari wilayah B ya. Kemudian masih sama di sini sarananya adalah aula puskesmas A dan kendaraan operasional. Kemudian di sini selanjutnya setiap logmin bulanan dan triwulan. Jadi untuk monitoring dan evaluasi selanjutnya setiap logmin bulanan ya, dan per triwulan laporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang POA untuk kegiatan-kegiatan yang ditawarkan, meliputi kegiatan pemeriksaan gula darah, kemudian penyuluhan, senam massal,
Dan di sini ada konsultasi dengan dokter ahli dalam untuk wilayah kerja Puskesmas A. Baiklah, di sini untuk indikator keberhasilan, di mana indikator keberhasilan meliputi di sini ada jumlah kunjungan anggota komunitas diabetes mellitus dan jumlah kegiatannya, kegiatan atau di sini waktunya. Dan di sini ada sumber dana dan penanggung jawab atau orang yang bertanggung jawabnya atas kegiatan ini. Baik, untuk poin yang pertama di sini pemeriksaan gula darah rutin. Indikator dinyatakan berhasil apabila jumlah kunjungan dari anggota komunitas diabetes mellitus itu mencapai 90%, di mana jumlah kegiatannya adalah 1 kali dalam 1 bulan. Adapun sumber dananya di sini dilakukan berdasarkan iuran anggota komunitas diabetes mellitus wilayah. Kemudian penanggung jawabnya adalah pengurus komunitas diabetes mellitus wilayah. Kemudian untuk program penyuluhan ya, di sini indikator keberhasilannya adalah bahwa jumlah peserta itu harus mencapai 75%, dilakukan kegiatannya 1 kali dalam 1 bulan. Adapun untuk sumber dananya di sini dibiayai oleh Puskesmas A ya. Kemudian untuk penanggung jawabnya di sini adalah petugas Premkes dan penanggung jawab komunitas penyuluhan dari komunitas diabetes mellitus wilayah desa. Kemudian untuk senam massal di sini indikator keberhasilannya harus mencapai 75% dari jumlah anggota komunitas diabetes mellitus itu. Kemudian kegiatannya adalah 1 kali dalam seminggu ya. Kemudian sumber dananya adalah dari iuran anggota komunitas diabetes mellitus. Kemudian penanggung jawabnya di sini adalah dari petugas puskesmas, Promkes, tanggung jawab untuk senam massal dari anggota komunitas diabetes mellitus. Kemudian untuk sharing informasi atau konsultasi dengan dokter ahli penyakit dalam ya. Di sini dinyatakan indikator berhasil bila jumlah anggota yang hadir adalah mencapai 90%. Kemudian di sini kegiatannya dilakukan 1 kali per bulan, di mana sumber dananya adalah iuran komunitas diabetes mellitus dan dibiayai juga oleh Puskesmas A. Jadi penanggung jawabnya masih Promkes ya, masih Promkes yang tanggung jawab dari sharing informasi terkait dengan diabetes mellitus ya. Baiklah, penjelasan tentang POA terkait dengan penyakit diabetes mellitus di wilayah B, di mana lingkup kerja dari Puskesmas A sudah saya jelaskan. Kegiatannya itu akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baiklah, plan of action tentang komunitas penderita diabetes mellitus sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.